Salam sejahtera, saudara dan saudariku. Apakah gengsi itu penting bagi hidup kita? Secara tegas, saya akan menjawab ya. Sebab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gengsi diartikan sebagai harga diri atau martabat. Sebagaimana kita ketahui bahwa harga diri itu memberi nilai bagi keberadaan seseorang di tengah kehidupan bersama. Sehingga setiap orang wajib untuk menjaganya. Tidak memperhitungkan gengsi sama halnya dengan menyerahkan diri untuk diperlakukan seenaknya oleh orang lain. Keadaan seperti ini jelas tidak mengenakan bagi kita. Maka, selain mementingkan gengsinya sendiri, setiap orang juga harus memperhatikan gengsi orang lain. Namun kadang di tengah hidup harian, kita temukan nasihat yang berkata, jangan termakan gengsi. Apakah itu berarti bahwa harga diri itu tidak penting? Tentu saja tidak. Makna gengsi yang dipakai dalam nasihat ini lebih diidentikan pada sikap gila hormat. Orang yang hidup dalam kondisi demikian cenderung menjadi sombong. Ia menganggap bahwa dirinya adalah segalanya dan bisa mengerjakan segalanya sendirian, sehingga merasa tidak butuh bantuan orang lain. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah ia tidak berdaya sedikit pun. Karena itu muncullah nasihat, jangan termakan gengsi. Sebab mengejar gengsi hanya akan membuat diri sendiri menderita. Saudara dan saudariku, warta sukacita yang diperdengarkan kepada kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 7 sampai dengan ayat 12. Ajaran Yesus yang terdapat dalam perikop ini kiranya dapat membantu kita untuk makin menghayati nasihat tadi. Jangan termakan gengsi. Ajaran Yesus seperti apa itu? Secara umum, Yesus menegaskan bahwa banyak hal di tengah kehidupan ini yang tidak mudah untuk dimiliki oleh manusia. Ada bermacam-macam kebutuhan manusia yang tidak segera terpenuhi karena kemampuan manusia untuk mengusahakannya amat terbatas. Berhadapan dengan kondisi ini, manusia harus sadar bahwa cuma ada satu sosok yang bisa membantunya hingga tuntas. Sosok ini bisa melakukan segalanya karena kekuatannya amat tidak terbatas. Dia tidak pernah sekalipun menutup diri terhadap siapapun yang datang kepadanya. Dan ia juga selalu peka pada setiap jeritan permohonan bantuan yang ditujukan kepadanya. Sosok yang diagungkan oleh Yesus ini adalah Bapa di surga. Yesus katakan bahwa Bapa akan selalu memberikan segala yang terbaik bagi mereka yang meminta kepadanya. Bapa tidak akan pernah memberi batu kepada anaknya yang minta roti, atau memberi ular saat anaknya meminta ikan. Bapa menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Bahkan sebelum mereka memintanya, Bapa telah mengetahuinya. Karena Bapa memiliki kepekaan yang amat tinggi. Saudara dan saudariku, akan tetapi sifat Bapa yang demikian, yang memiliki kepekaan yang amat tinggi, tidak lantas membuat kita terjebak dalam pemikiran bahwa
kita tidak perlu menyampaikan kebutuhan kita kepada Bapa. Kita sangat keliru jika bersikap demikian. Yesus mengingatkan kita untuk tetap meminta agar diberi, tetap mencari agar didapat, tetap mengetuk agar pintu dibukakan. Artinya, kita harus selalu berusaha untuk mendekati Bapa dengan segala macam upaya manusiawi kita. Kita tidak boleh menyerah untuk terus memohon pertolongan Bapa sebelum kebutuhan kita benar-benar terpenuhi. Tindakan semacam ini harus kita praktikkan, bukan karena Bapa itu gila hormat sehingga harus dikejar-kejar. Bukan pula karena Bapa itu sulit memberi sehingga harus terus-menerus dipaksa. Tetapi dengan tidak jemu untuk meminta, mencari, dan mengetuk, sebenarnya kita sedang dilatih untuk bersikap rendah hati. Yesus mengajari kita untuk tidak termakan gengsi, sebab kita ini bukan apa-apa. Atau dalam bahasa masa prapaskah, kita ini cuma debu. Bapalah pemilik segalanya, sehingga hanya kepadanyalah kita harus datang untuk mencari bantuan. Dengan menampilkan keterbukaan hati untuk menolong siapapun tanpa syarat, Bapa juga sebenarnya mengajak kita untuk berbuat hal yang sama kepada sesama di sekitar kita. Kita diminta untuk tidak boleh sedikit pun merasa terganggu oleh aneka rupa permohonan sesama yang dihadapkan kepada kita. Sebagai anak-anak Allah, kita harus saling membantu, sebab untuk itulah kita dicipta, yakni menjadi penolong yang sepadan bagi satu sama lain. Kita ada, hidup kita untuk orang lain. Demikian pula sebaliknya. Karena itu, sekali lagi saya ingatkan, jangan termakan gengsi. Sebab gengsi hanya akan membuat kita menderita. Tuhan memberkati kita sekalian.